Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kalian yang masih menyaksikan di podcast Deprok. Kenapa mesti Deprok? Karena kita nggak jongkok, gitu Pak Ustadz. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Al Ustadz Sanan. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Boleh kenalan dulu Pak Ustadz. Siap. Pak Ustadz Sanan, kegiatan hari ini tuh apa aja nih? Alhamdulillah, terima kasih Pak Jafar ya, sama Iya. Pak Jafar atau Ustadz Jafar. Bapak, kakak, om, boleh lah apa aja. Oke, Om Jafar ya. Om Jafar, sebelumnya saya ucapin terima kasih nih sudah diundang di podcast Deprok. Deprok. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tayang kedua kali ya atau keberapa kali udah nih? Ini mungkin akan jadi tayangan perdana kita di bulan suci karena ini Alhamdulillah. spesial Ramadan. Mudah-mudahan saya doakanlah Deprok seterusnya biar tidak Deprok Amin. lagi tapi berdiri dan lari ya. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya bisa bergabung di podcast Deprok. Saya Saanan. Ya, panggilnya Saanan ya. Iya. Saya lahir 45 tahun yang lalu dan saya sekarang jadi orang karya mulia. Orang karya mulia. Alhamdulillah. Kesibukannya biasa saja, kalau siang di sekolah, kemudian sore ya ngaji. Ngaji. Iya, ngajar ngaji lah anak-anak gitu. Mungkin seperti itu Iya. kesibukannya. Bintang tamu kali ini Pak Ustadz Sanan ini sudah hampir berapa tahun di dunia pendidikan berarti? Kalau pendidikan dari awal mah saya ngajar aliyah, sudah mulai dipercaya ngajar MI. Oh, ya. MI Al-Izza waktu itu tukang bulu. Pada Kemudian usia sekitar 20 tahun. 20 tahun. Berarti sudah hampir 20 tahun lebih ya? Ya kurang lebih 25. Kurang lebih 25 tahun, Masya Allah. Sangat segudang pengalaman yang Wow, keren. diraih oleh Pak Ustadz Sanan. Tapi Pak Ustadz, di podcast Deprok ini kita seringnya kita berbicara tentang masa kecil gitu. Wah, itu sih. Ya. Karena kita sekarang edisi Ramadan atau spesial Ramadan ini pengen tahu nih Pak Ustadz yang mungkin gap usia kita tuh jauh nih ya antara Pak Ustadz dengan saya. Saya masih muda loh. Masih muda. Kira-kira suasana Ramadan pada saat itu tuh seperti apa Pak Ustadz? Apa seperti ya yang sudah saya alami lah beberapa tahun belakangan Iya, seperti ini atau berbeda gitu? Oh, iya, terima kasih. Saya sampaikan tadi saya lahir 45 tahun yang lalu. Iya. Anak apa tuh usia 80 tahunan ya. Iya. 80 tahunan saat itu ya tidak seterang sekarang. Jadi puasa itu kalau kita bandingkan ya jauh berbeda dengan hari ini. Jadi saat itu puasa, apalagi saya hidup di perkampungan yang tanda kutip jauh dari beduk gitu zaman itu ya. Jadi Istilahnya tuh ya. puasa itu sesuatu yang asing gitu ya. Paling kita berpuasa satu hari aja, hari awal puasa. Oh. Selebihnya ya Seperti berjalan hari- seperti biasa saja. Seperti hari biasa Hari aja biasa ya. saja. Dan itu beberapa tahun belakangan ya saya amati pelosok-pelosok desa masih memakai prinsip seperti itu. Jadi puasanya menghormati di hari pertama saja, kedua, ketiga, selanjutnya aktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa, makan seperti biasa. Itu kultur atau seperti apa Ustadz? Ya kultur ya bisa dijadikan kultur ya, tapi selebihnya karena saat itu mungkin tidak ada pencerahan, belum datang pencerahan bagaimana hakikat tersentuh puasa ya? sebetulnya. Seperti itu. Berarti hanya merasakan suasana Ramadan ketika hari pertama puasa saja. Iya. Dan nanti mungkin terakhir ketika menjelang Lebaran. ya pawai obor dan sebagainya. Oh, masih ada zaman Ada. awal ya. Ada, iya. Iya, Ya, tapi itu nggak berjalan lama sih. Saya pikir ketika usia-usia sekolah mulai tercerahkan bahwa puasa itu ya memang nikmat. Malam tuh harus ngaji Quran, berbuka, kemudian sahur bersama. Oh, itu setelah proses di MTS atau di Saya pribadi ya merasakan pada saat aliyah. Aliyah. berarti. SMP ya berjalan biasa. Oh, Saya- sama SMP juga sama seperti itu. Iya, tidak ada yang spesial. Ternyata zaman dulu sangat jauh ya, beda ya. Jauh. Kalau zaman saya kan ya walaupun puasa-puasa anak-anak kecil ya buka johor, buka maghrib gitu ya. Tapi alhamdulillah kan 30 hari selama full satu Ramadan tuh ikut puasa, ikut-ikutan gitu. Iya. Walaupun saat ini beredar kabar ya, sempat ramai tuh di media sosial bahwa katanya pembelajaran puasa itu tidak boleh untuk buka. Ada beberapa pendapat ya Ustadz ya.
ada yang mengatakan bahwa kalau mengajarkan anak puasa itu tidak diajarkan untuk buka johor, tidak ada dalilnya seperti itu. Menurut Ustaz gimana itu, Ustaz? Iya, memang puasa mah ya harus menahan lapar, menahan makan, minum dan sebagainya. Ya dari mulai terbit fajar sampai nanti terbenam matahari, rakyat puasa. Iya. Dan kita lihat itu kan puasa diwajibkan kepada orang yang sudah balik berakal. Kalau anak kecil kan ya belum sampai pada syarat wajib tersebut. Jadi ketika mereka berpuasa dengan kekuatan mereka, kemampuan mereka sampai zuhur sampai asar, itu bukan puasa, tetapi pelatihan orang tua, pendidikan orang tua kepada anak bagaimana mereka kuat menahan lapar dan dahaga. Begitu. Jadi bukannya puasa itu bukan, tapi latihan untuk nanti ketika sampai pada usia balik, dia sudah terbiasa menahan lapar dan haus. Jadi dalam artian itu hanya untuk melatih si anak ya. saja. Tidak masuk, berarti belum dapat puasa pahala puasa tuh tadi. Ya belum lah. Belum, Kan karena puasa itu untuk yang balik saja, berakal. Gitu. Bahkan sebagian saya lihat keterangan sunnah hukumnya ketika orang tua mulai mengarahkan anaknya. Kita lihat dalam konteks sholat saja ya. Iya. Muru auladakum bisolah. Ya, kemudian perintahlah ya anakmu untuk sholat dari mulai 7 tahun, 10 tahun. Mulai awalnya hanya disuruh, dikasih pengarahan, kemudian tidak sholat pada usia 10 tahun agak lebih keras sedikit. Itu kan arah-arah untuk melatih anak ketika usia balik sudah mapan, sudah terbiasa tuh sholat. Nah kalau kita lihat dari konteks sholat, kemudian kita alihkan kepada puasa, sama pendidikan atau mengarahkan anak untuk nanti terbiasa untuk sholat atau puasa. Ya, dalam artian berarti pembiasaan untuk anak. Pembiasaan, betul sekali. Berarti tidak apa-apa tuh untuk, ya masalahnya saya juga udah punya anak ya tadi. Iya. Jadi untuk mengajar ya udah nggak apa-apa, buka jam 9 juga nggak apa-apa. Yang penting dia mencoba untuk belajar, Betul. merasakan nikmatnya puasa lah istilahnya gitu. Bahkan jangan salah ya, belajar itu jangan juga memaksakan anak. Ada satu keterangan bahkan ketika anak mengajarkan puasa agak ekstrim ke anak, jadi dipaksa untuk johor padahal anak-anak belum siap secara mental dan fisik, itu nanti akan trauma anak-anak. Dan coba bayangkan ketika anak trauma, maka puasa adalah beban sebagainya. Kita paksa terus trauma dan sebagainya itu teruskan. Dan karena ulah kita memaksakan anak, jadi mereka tidak mau berpuasa. Sampai gimana? Nah itu tadi. Makanya dilihat fasilitasnya anak gimana sanggupnya. Kalau misalnya 3 jam misalkan dari bangun sahur, kemudian jam 9 udah buka, ya santai saja. Menurut saya pribadi. Arahkan saja. Misalkan hanya satu hari nanti puasa lagi besok. Atau setelah buka kita berpuasa lagi terus menerus. Intinya puasa kan menahan. Dari kebiasaan awal dia makan minum enjoy dari pagi sampai sore makan terus. Nah kita sekarang biasa kan puasa itu menahan. Sekarang sanggupnya berapa jam dan sebagainya. Kembalilah kepada konteks bahasa dulu, Kowi gitu, bahwa puasa dan menahan. Itu aja dulu. Latihan anak jangan sampai ekstrim. Ya ekstrim tadi. Jadi ya pelan-pelan lah ya untuk anak. Toh secara syarat dan secara hukum juga belum masuk hitungan puasa ya, belum wajib. Oke gitu teman-teman, banyak manfaat, ini isi daging semua nih ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin pengalaman puasa ya, tadi seperti yang Ustadz bilang, Ustadz baru menikmati rasanya puasa, kenikmatan puasa ketika aliyah sampai mungkin sampai saat ini ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ada pengalaman yang berkesan nggak selama dari aliyah sampai saat ini gitu, pengalaman puasa gitu yang bisa di share ke teman-teman semuanya nih? Ya secara ini mah sama ya, saya nggak punya pengalaman khusus puasa. Ya saya pikir ya menikmati puasa itu ya sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan yang kita rindukan pada saat selesai puasa, seperti tarawih, kemudian ngaji tadarus sampai menjelang sahur, kemudian ya kegiatan-kegiatan yang memang tadi di saat hari-hari biasa tidak ada, yaitu yang kita akan kangenin di saat di luar bulan puasa. Itu saja barangkali. Selebihnya mah ya menahan lapar dan hausnya ya sama lah gitu. Sama dalam artian ya sama-sama lapar dan sebagainya. Tapi karena ingin menyelesaikan puasa secara baik, kita tahan. Itu aja. Gitu. Jadi mungkin dengan pengalamannya, dengan itu ya bisa
melewati lah ya puasa saat itu ya. Siap, melewati. Tapi dengar-dengar sesuai data yang saya dapat, Ya. Ustadz pernah berpesantren di daerah Bandung, betul tadi ya? Iya. Daerah Bandung. Apa bedanya Tad selama puasa di Kerawang dengan Bandung Tad? Mungkin suasananya atau seperti apa gitu? Pasti. Alhamdulillah, ya terima kasih sudah mengingatkan bahwa sebetulnya betul ini menarik ya. Kalau saya ceritakan ada perbedaannya antara Kerawang dengan Bandung. Pada saat di Bandung, di Kerawang kita bersama dengan keluarga berkumpul, sahur dan sebagainya sudah terima enak. Iya. Ya tidur dibangunkan, pas bangun di meja makan sudah sudah ada hidangan. Tapi di pesantren memang aktivitasnya puasa itu tidak ada libur. Justru ngaji itu malah tambah padat. Namanya pasaran kalau di sana. Jadi selepas tarawih itu anak-anak sudah harus mengikuti kajian khusus, menamatkan satu kitab sampai nanti menjelang sahur. Jam sahur itu selesai ngaji jam 3. Sahur itu kita harus masak sendiri. Masak ngeliwat apa adanya, yang penting bisa untuk mengganjal perut. Menyiapkan sendiri Ya, kayu bakar memang sudah disiapkan dari sore hari. Tetapi ya itulah kalau kita nikmatnya dari sekarang kita kelihatan jadi nostalgia. Masak sendiri ya, masak atau misalkan nasi ala kadarnya, kadang-kadang tidak nikmat, masih getih karena sudah menjelang imsak kita lahap terus. Kemudian setelah duha ya ngaji terus berlanjut sampai zuhur. Selesai zuhur maju lagi sampai asar. Demikian terus menerus. Jadi kalau misalkan menurut saya kalau puasa harus semuanya direm, tidak kerja, tidak apa, beda sekali dengan di pondok pesantren. Justru di pesantren itu lebih dimaksimalkan kegiatan ngaji, gitu. Mungkin ya kultur shocknya kalau bahasa sekarang kultur shock ya di antara sana gitu. Tapi kalau ngomongin kultur ya tentang budaya tadi ya, ini saya ada pertanyaan tentang munggahan sebenarnya ya. Kalau secara dalil atau secara bahasa atau kegiatan sejarah di Arab Saudi sana gitu ya, ada nggak sih budaya munggah gitu maksudnya? Iya. Ya munggahan mah ya nggak ada di Arab. Munggahan itu saya tahu saya memang dari bahasa Sunda ya, tradisi Sunda. Munggahan itu kan memang kalau bahasa Sunda pasti ada akhiran an. Munggah sendiri artinya adalah ya saya pernah share di Facebook MDT Nurul Kolbi. Munggah itu asal katanya naik atau misalkan masuk ke sesi baru gitu ya. Artinya memang munggahan itu adalah persiapan, kalau orang Sunda bilang persiapan dari biasa kita makan menjadi tidak makan. Biasa beraktivitas ini siang tapi besoknya pada Ramadan tidak. Jadi munggahan ini sebetulnya adalah tradisi baik karena orang-orang tua kita dulu walaupun tidak memahami hadis secara letterless, saya pikir ini adalah realisasi daripada hadis man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, ya haramallahu jasadahu ala niron. Maka Allah akan haramkan jasad orang yang bersenang itu dengan Ramadan dari jilatan api neraka. Nah, konteks hadis itu kemudian dipahami oleh orang-orang lokal dan ini Sunda dengan mengadakan munggahan. Munggahan lihat, setahu saya munggahan itu ada 3 lah yang paling menonjol. Pertama mereka bersedekah, saling berbagi makanan ke keluarga, silaturahim. Yang kedua ya silaturahim, mendatangi keluarga-keluarga yang selama ini jarang dikunjungi dengan menenteng rantang, kalau zaman saya rantang, kemudian ya suguhan kepada orang tua, kemudian ketika pulang pun kadang-kadang diisi lagi rantang kita tuh. Masya Allah indahnya seperti itu. Ya silaturahim, ya sedekah, dan yang paling saya ingat adalah mengunjungi makam, berziarah kubur. Berziarah kubur itu tentunya adalah sebagai penghormatan yang hidup kepada yang mati, mendoakan yang hidup kepada yang mati. Bahwa dengan Ramadan nanti, ya hal-hal seperti itu memang sebagai mensucikan diri lebih awal sudah terasa. Jadi betul bahwa Ramadan dipahami dengan senang-senangnya, dengan bergembira dengan hal-hal yang baik. Cuma istilah saja memang tidak Arabis, tidak Arabik, tapi hakikatnya itu adalah sebuah pengejauhan tahan gitu kalau bahasakan. Ini mah seorang muslim terhadap bagaimana bergembira dengan datangnya Ramadan. Berarti tidak
tradisi itu tidak serta-merta ada, tapi melalui kajian dari hadis tersebut berarti betul, ya tadi. betul. Bahkan kalau pernah saya belum dapat referensinya, sebetulnya usulnya mendatang dari Sunan Kalijaga di Jawa sana. Sunan Kalijaga. Entah, saya belum dapat keterangan jelasnya, tapi munggahan itu sendiri itu dari bahasa Sunda. Iya. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi munggahan walaupun secara harfiah di Arab itu tidak ada, itu sebagai budaya kita mungkin di Sunda ya, tapi melalui tahap-tahapan yang diambil dari mungkin kajian-kajian para ulama gitu ya, tadi diambil dari seperti itu. Baik Tad, sebelum ditutup nih, tadi di spill Ustadz selain di Aliyah ngajar di mana lagi Tad? Saya ngajar di Aliyah ya. Kalau sekarang ya 5 tahun terakhir saya udah fokus di Aliyah dan PKBM Tunas Marifat. Apa tuh PKBM Tad? PKBM adalah kalau adalah akronim atau singkatan daripada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, ini sebuah sebuah wadah atau lembaga yang menaungi beberapa kegiatan kemasyarakatan. Saya sendiri PKBM Tunas Marifat itu menangani 3, kesetaraan, pendidikan kesetaraan, kemudian pemberdayaan masyarakat seperti keterampilan, kewirausahaan, dan yang terakhir adalah taman baca. Jadi PKBM ini digagas, diinisiasi oleh saya sendiri dan almarhum orang tua kami, Pak Haji Oyon, bagaimana menjembatani anak-anak yang dalam tanda kutip memiliki keterbatasan, baik biaya atau keterbatasan yang lainnya, sehingga anak-anak tersebut belum mendapatkan ijazah pada usia seharusnya. Kita bantu tentu dengan pendidikan yang relevan, bukan pendidikan yang asal-asalan gitu. Jadi dengan mengikuti pendidikan yang kami siapkan, mereka mendapatkan ijazah, dan alhamdulillah beberapa lulusan sudah ada yang ya berhasil menjadi ASN, kemudian bekerja di PT. Itu kalau kesetaraan ya. Belum lagi kalau misalkan tadi saya bilang taman baca. Taman baca juga alhamdulillah kita berprestasi. Tahun 2020 kita mendapat amanah menjadi penerima program pemerintah Kampung Literasi. Jadi Kampung Literasi ini sebagai wujud bahwa desa kampung tersebut memiliki himmah atau kegiatan-kegiatan yang literasi cukup meningkat di desa tersebut. Gitu. Sebagai pusat taman baca mungkin di desa tersebut berarti ya. Dianggap sudah memiliki kegiatan-kegiatan fasilitas yang lengkap tentang keliterasian. Ada tingkatan apa aja di PKBM berarti? Di PKBM 3. Paket A, paket B, dan paket C. A itu setara SD, paket B setara SMP, dan setara paket SMP, C paket C. SMA. Oh, SMA berarti A, B, C, SD, SMP, SMA dan semua di sini gitu. Untuk biaya biasanya kan kalau sekolah mah ada biayanya nih. Siap. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang nanti ingin tanya-tanya boleh. Kalau masalah biaya, saya jamin ketika Anda masih usia sekolah 6 sampai 18 tahun, kita akan pastikan Anda menerima kegiatan ini dengan cuma-cuma. Gratis. Gratis total. Seragam? Seragam saya berikan. Ada kaos olahraga, ada baju batik. Tapi ada catatan, Anda harus mau mengikuti aturan yang ada di sini. Di antara harus mau belajar, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah tentukan oleh kami sebagai pengelola PKBM. Iya. Gitu. Kalau mau daftar, ini udah buka belum pendaftarannya? Oh sudah. Oh udah. Per Januari tahun 2025 sudah dibuka. Udah lebih awal berarti ya dibuka. Dibuka. Sekali, betul. Gimana untuk bagaimana mengaksesnya gitu? Apa datang langsung atau? Oke, ada 2. Ada 2. Setidaknya ada 2. Adik-adik atau Bapak Ibu yang sudah akan melihat, boleh lihat website kami PKBM Tunas Marifat. Klik saja, baik ada di Facebook ada, kemudian di Instagram dan website juga ada. Iya. Nah, kalau misalkan ingin tanya-tanya langsung ketemu dengan pengelola saya atau Kalala, datang saja ke PKBM Tunas Marifat yang beralamat di Dusun Jatimulya RT 013 RW 004 Desa Karya Mulia
Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, dengan kode pos 41354. Sangat lengkap sekali. Lengkap sekali. Iya. Dan ternyata kita pura-pura gak tahu aja nih. Padahal PKBM Tunas Maripat itu salah satunya udah punya produk ya tadi ya. Betul sekali. Ini salah satunya produk Semprong Mae, dan kita podcast Depro kali ini spesial Ramadan ini telah disponsori oleh 2 produk yang Mantap. disponsori oleh PKBM Tunas Maripat. Salah satunya adalah Semprong Mae, dan salah satu lagi itu adalah produk oleng, olahan ikan bandeng gitu. Itu adalah produk PKBM. Anak-anak warga belajar yang belajar di PKBM Tunas Maripat itu menghasilkan produk yang ini gitu. Jadi buat teman-teman yang mau PO dari sekarang untuk hantaran ke orang tua Ramadan nanti, Idul Fitri nanti, atau bahkan nanti munggahan bisa bawa ini. Oh, siap. Itu bisa langsung aja datang ke PKBM Tunas Maripat, atau bisa hubungin nomor yang nanti dicantumin di bawah. Sedikit satu lagi mungkin pertanyaan saya tadi di spill juga, MDT. MDT itu apa Tad? MDT, iya betul sekali. MDT itu singkatan dari Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jadi jenjangnya adalah jenjang sekolah agama yang menekuni bidang-bidang keagamaan yang diselenggarakan pada siang hari jam 1 sampai jam 4 sore. Sekolah ngaji berarti sekolah ya? Ngaji, ya. Kalau saya pernah di Bandung namanya sekolah agama. Oh, sekolah agama. Iya, sekolah agama. Ya, pelajarannya murni pendidikan agama. Kalau MI kan ada agamanya juga memuat pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. IPA, bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau di MDT tidak, berarti pure agama. Agama semua. Iya. Dan khasnya di Nurul Kolbi, kami punya 2 program unggulan. Pertama, anak-anak itu wajib menulis dengan bahasa Arab Melayu. Arab Pekon, ya. Sudah diwajibkan kelas 3 dan 4 MDT yang setara dengan 5-6 harus sudah terbiasa menulis dengan Arab Melayu. Dan kedua, kita sudah gulirkan 1 tahun ini program Tanki. Wah, apa tuh Tanki? Tanki yaitu tahfidz Al-Qur'an Nurul Kolbi. Jadi anak-anak yang kami anggap sudah mampu membaca Al-Qur'an, kami siapkan, akan kami wujudkan menjadi seorang calon hafid. Hafido. Walaupun mereka mulai sekarang adalah menghafal juz amma. Tapi dengan pendampingan dan jadwal yang rutin, insya Allah nanti selain mereka pintar menulis Arab gundul yang notabene adalah kitab salafiyah, santri salafiyah, kemudian mereka juga menjadi seorang yang calon hafid dan hafido. Amin. Itu keinginan kami seperti itu. Iya. Sudah berjalan kalau Tanki ini 1 tahun terakhir, sedangkan Arab Melayu sudah hampir seiring dengan berdirinya sudah hampir 4 tahun. Boleh spill nggak itu Tanki udah berapa surat yang dihafal? Alhamdulillah. Ini karena memang kita masih belajar, jadi sampai sekarang sudah 5 surat. Dimulai surat Abasa, kemudian sekarang sudah sampai surat Al-Infitor. Mudah-mudahan terus berlanjut. Tapi pendaftaran udah dibuka juga untuk rencana kita mendaftarkan mulai di bulan Syawal nanti. Oh, Syawal setelah ketika anak-anak selesai liburan Ramadan, liburan Lebaran, kita buka program Tanfik gelombang kedua. Tapi MDT-nya sudah buka? Oh, penerimaan sudah. Oh, sudah buka juga. Kalau MDT kita mengikuti kalender pendidikan keagamaan. Keagamaan. Jadi nanti bulan Juli masuk tahun ajaran baru. Tapi kalau Tanki khusus di Syawal kita gelombang kedua. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Siap. Pencerahannya, insight yang masuk ke saya gitu, bisa membuka kacamata pandangan tentang puasa, istilahnya seperti itu. Siap. Oke teman-teman semuanya, podcast Deprokers sudah Deprokers nih jadinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like dan komen, share dan ke semua teman tetangganya, encing, babe dan seterusnya. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses podcast Depro. Boleh foto dulu? Siap.